يا لطيفا بالعباد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karomah ke-96. Pian maambili ulun kah? Guru Kiai Haji Ahmad Bakri menceritakan sekitar 6 bulan sebelum beliau wafat. Waktu aku masuk rumah sakit bulan Rajab tahun 1433 Hijriah, antara jaga dan tidur, tapi aku yakin dalam keadaan jaga. Aku didatangi abah guru sekumpul. Aku lalu batakun lawan sidin. Pian datang maambili ulun kah? Guru sekumpul menjawab, kada, abah bailang aja dulu. Mulai itu aku merasa kada panjang lagi umurku. Sebab kata-kata ba ilang ja dulu berarti kaina cagar datang lagi maambili aku. Jadi aku mulai bersiap-siap ai. Maka tidak berselang lama, sekitar 6 bulan sesudah itu, Guru Bakri meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal 1434 Hijriah. Karomah ke-97, mendatangi sang murid di alam lain. Kisah nyata ini diungkapkan oleh salah seorang murid Tuan Guru Haji Ahmad Bakri Gambut. Di suatu pengajian, Guru Bakri tengah khusyuk menyampaikan tausiah yang diikuti oleh para santriwati dan ibu-ibu yang saat itu sedang berlangsung di komplek pondok pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut. Namun tidak seperti biasanya, pengajian itu tiba-tiba mendadak dihentikan oleh Guru Bakri. Dan sesaat kemudian Guru Bakri langsung naik mobil pribadinya menuju Martapura. Semua jemaah pun bertanya-tanya apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Setelah beberapa waktu, salah seorang murid menanyakan tentang kejadian itu. Guru Haji Ahmad Bakri menjelaskan bahwa saat pengajian itu ia dengan jelas melihat kedatangan guru sekumpul yang sudah berada di muka pintu. Maka mau tidak mau ia harus menghentikan pengajian itu. Namun tidak lama setelah itu sosok abah guru sekumpul yang tadi muncul hilang dari pandangan Guru Bakri. Usai pengajian, Guru Bakri dengan segera menuju ke sekumpul. Saat ketemu abah guru sekumpul, Guru Bakri menanyakan, "Pian tadi ada ke Gambut kah, bah?" Guru sekumpul sambil tersenyum menjawab, "Ada tadi aku setumat ke Gambut, hendak menjenguk Ikam Benar. Hal ini menunjukkan karomah abah guru sekumpul, bisa mendatangi atau menengok murid-muridnya di alam yang berbeda dalam sekejap meski jasad beliau tetap berada di sekumpul." Karomah ke-98, tetap hadir meski sudah wafat. Sesuai keyakinan kita, seorang wali sebenarnya tidaklah meninggal atau mati. Mereka hanya berpindah dari alam dunia kepada alam yang berbeda. Mereka malah diberikan kehidupan yang lebih leluasa dari kehidupan dunia ini. Mereka bebas untuk berada di mana saja dan kemana saja, sehingga tidak aneh jika mereka tetap terlihat hadir di beberapa tempat atau di majelis-majelis yang disukai beliau. Tidak terkecuali abah guru sekumpul yang diyakini sebagai wali yang memiliki pangkat yang tinggi di antara para aulia. Beberapa muhibbin menceritakan bahwa mereka dengan jelas melihat kehadiran abah guru sekumpul di beberapa acara. Mereka yang hadir di sekumpul beberapa kali menyaksikan guru hadir ketika pembacaan maulid di malam Senin. Terutama sekali di saat haul beliau, di awal Rajab atau saat ziarah di makam beliau. Tidak sedikit yang menyatakan itu dan menyaksikan kehadiran beliau dengan mata kepala. Karomah ke-99, ketemu sesudah beliau wafat. Ada seorang muhibbin yang selalu punya keinginan untuk bertemu dengan ulama dan aulia.
Meski belum pernah bertemu, sejak lama orang ini telah mendengar tentang kemasyhuran dan kemuliaan Abah Guru sekumpul, Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Namun demikian, karena dana yang terbatas sehingga dia harus menabung bertahun-tahun untuk biaya keberangkatan ke Kalimantan. Ketika tabungannya dirasa cukup, meski ia harus naik kapal laut, ia tetap berangkat ke Kalimantan. Sampai di Banjarmasin, ia merasa bingung, tidak tahu harus bagaimana agar sampai ke Martapura. Di tengah kebingungan itu, ada seseorang yang menyapanya. "Bapak mau kemana, Pak?" Sang bapak menjawab, "Saya mau ke Martapura, mau berkunjung ke Kiai Zaini." "Oh, kebetulan saya juga arah ke sana. Jadi bapak bisa ikut saya. Silakan bapak naik mobil saya," kata orang ini, sambil menunjukkan mobil seadanya yang cukup mewah. Sang bapak yang kehidupan sehari-harinya pas-pasan merasa sungkan karena merasa dilayani berlebihan. Walhasil, akhirnya bapak itu ikut di mobil sedan tersebut. Si empunya mobil yang baik hati itu tidak saja mengantar bapak itu sampai ke Martapura, bahkan diajak untuk lebih dulu ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalampayan. Sepulangnya dari Kalampayan itu, baru bapak tersebut diantar ke sekumpul Martapura. Anehnya, saat di Kalampayan, laki-laki itu ikut ziarah ke makam bersama bapak tersebut. Tapi ketika di sekumpul, si empunya mobil bilang, "Mohon maaf, saya cuma bisa mengantar sampai di sini. Bapak bisa lewat sini," sambil tanya rumah Guru Zaini. "Insya Allah ketemu rumahnya." "Ya, terima kasih banyak atas bantuannya hingga saya bisa sampai ke tempat ini." Bapak tersebut terus berjalan arah komplek Ar-Raudah untuk menuju rumah Abah Guru sekumpul. Namun matanya mengarah kepada foto-foto yang banyak dijual di kios-kios di sepanjang gang itu. Ia lalu mampir dan kemudian bertanya kepada penjaga kios, "Maaf, lewat mana untuk menuju ke rumah Kiai Zaini?" Si pedagang itu menjawab bahwa rumah beliau tidak jauh dari tempat itu. Bapak itu lalu melihat foto yang ada. "Kalau ini foto siapa?" Pedagang itu bilang, "Itulah foto Guru Zaini yang sudah wafat beberapa tahun lalu." Bapak tersebut kaget luar biasa. Dia bilang, "Ini orang yang baru saja menyambut saya di Banjarmasin dan mengantar saya hingga ke sini. Ya, saya yakin ini orangnya. Ia pasti Kiai Zaini." Saking kagetnya hingga bapak itu pingsan tidak sadarkan diri. Cerita kekeramatan Abah Guru sekumpul yang sama versinya dengan itu beberapa kali terjadi pada orang yang berbeda. Karomah ke-100. Peringatan haulnya dihadiri jutaan jamaah. Tanpa bermaksud mengecilkan peringatan haul para habaib yang lain, para ulama dan kiai lainnya, di berbagai tempat belum 10 tahun kewafatannya, haul al-alama Syekh Muhammad Zaini Ghani atau Guru sekumpul telah dihadiri jutaan jamaah. Ini sangat berbeda dengan peringatan haul di beberapa tempat, yang semua jamaah yang hadir sedikit, kemudian semakin tahun semakin bertambah hingga ribuan orang. Tetapi peringatan haul di sekumpul sejak tahun pertama sudah diikuti ratusan ribu jamaah. Dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa peringatan haul di sekumpul Martapura adalah aruh ganal nang paling ganal, atau peringatan haul yang paling besar yang pernah kita temui. Dan menariknya, jamaah maupun tokoh yang datang itu pun tanpa undangan. Artinya kedatangan mereka murni keinginan mereka, karena mereka merasa memiliki terhadap figur yang amat mereka cintai dan kagumi ini. Dari realita di lapangan, para jamaah peringatan haul Abah Guru sekumpul ini memang datang dari berbagai tempat, baik Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat, Jawa dan Sumatera. Bahkan ada yang datang dari negara tetangga Malaysia, Brunei dan Singapura. Melihat realita tersebut, pihak panitia haul sekumpul pada peringatan haul ke-10 tahun 1436 Hijriah tadi menyiapkan hampir 1,5 juta nasi kotak. Itu belum termasuk sumbangsih masyarakat sekitar sekumpul
yang dengan sukarela menyiapkan ratusan bahkan ribuan nasi kotak pada setiap rumah mereka. Akses jalan dan transportasi pun diatur oleh panitia haul dengan cukup cermat, mengingat kemacetan yang cukup parah pada beberapa kali haul sebelumnya, hingga puluhan kilometer pada beberapa tahun terakhir. Telah diatur bagi jamaah yang datang dari luar daerah diminta untuk sudah berada di lokasi beberapa hari sebelum hari H atau minimal sehari sebelumnya. Dengan demikian pada hari H transportasi lebih mudah dikendalikan untuk mengantisipasi kemungkinan kemacetan. Demikian pula pantauan dari sisi akomodasi, hotel, penginapan, dan sejenisnya yang ada di Martapura dan sekitarnya sudah penuh dipesan jauh-jauh hari beberapa bulan sebelum hari puncak haul. Meski acara di peringatan haul sekumpul sebenarnya sangat sederhana, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian wirid, pengajian ayat suci Al-Quran, maulid, pembacaan yasin, tahlil, dan doa. Namun demikian acara ini terasa sangat khidmat dan khusyuk. Inilah keberkahan yang nampak dari kemuliaan seorang wali besar Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ya latifan bil ibad